Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dimanapun teman-teman berada, di Indonesia maupun di Korea Selatan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, aku mau mengajak teman-teman menyampaikan sebuah ilmu atau informasi tentang insan jurnalistik atau insan pers, di mana insan jurnalistik melakukan pelanggaran sebuah kode etik jurnalistik. Oke, simak videoku, semoga bermanfaat. Check it out. Oke, baik teman-teman, terima kasih masih mengikuti videoku kali ini. Hal yang harus digarisbawahi bahwasannya aku buat video ini untuk mengerjakan tugas mata kuliah hukum media massa, bahwasanya aku dapat tugas dari tutor atau pembimbing untuk menguak insan jurnalistik atau insan pers di Indonesia maupun internasional kaitannya dengan pelanggaran kode etik jurnalistik itu sendiri. Sebelumnya, hal yang harus diketahui, di Indonesia jurnalistik diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu dijelaskan bahwa pers sebagai lembaga sosial serta wahana komunikasi massa bertugas melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak maupun elektronik serta berbagai macam saluran yang ada. Kemudian perkembangan media tergantung pada perkembangan masyarakat, kemudian perkembangan media tergantung pada perkembangan masyarakatnya. Karena itu relasi yang kuat antara masyarakat dan media melahirkan rumusan teoretik berupa, yaitu 1. Teori pers otoriter atau otoritarian. 2. Teori pers liberal. Yang 3. Teori komunis atau marxis. Yang 4. Yaitu teori sistem tanggung jawab. Untuk pengertiannya, teori pers otoriter mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Bisa dikatakan untuk mempublikasikan keberhasilan dari pemerintah itu sendiri. Untuk teori pers liberal, tujuan melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dan teori liberal dikenal sebagai teori dengan kebebasannya. Kemudian teori pers komunis. Teori ini berkembang sejak awal abad 20-an. Teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Jadi mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Kemudian teori tanggung jawab. Teori ini dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak atau sosial. Kemudian di Indonesia, pers itu sendiri dilindungi kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi negara tidak serta merta membuat para pelaku jurnalistik, dalam hal ini wartawan dan organisasi media, dapat menjalankan tugas dan kewajiban tanpa batasan etika. Di Indonesia sendiri acap kali terdengar berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh para pelaku jurnalistik. Merujuk ke pokok pembahasan kali ini,
Mungkin teman-teman sebagian sudah mendengar atau melihat di media yang kemarin sempat ramai, yaitu Najwa Shihab membuat sebuah video memperagakan bahwa kursi kosong itu diandekan Pak Menteri Kesehatan, yaitu Pak Menteri Terawan. Mungkin teman-teman sebagian belum tahu, simak video kali ini. Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa, menteri-menteri lain juga sudah angkat suara, namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Oke, menurut teman-teman bagaimana dengan video barusan? Mungkin teman-teman ada pendapat, silakan bisa komen di kolom komentar. Tindakan dari Najwa Shihab di acara narasinya termasuk melanggar kode etik jurnalistik atau tidak. Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terus kemarin sempat ramai, yaitu dari relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Ini aku mengutip dari Detik News. Ketua relawan Jokowi Bersatu yaitu Sylvia menambahkan pihaknya tergerak untuk melaporkan Nana, sapaan akrab Najwa Shihab, karena Menteri Terawan adalah representasi Presiden Joko Widodo atau Menteri Terawan adalah pejabat negara, hal yang membuat saya sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu marah adalah menteri ini adalah representasi Jokowi dan Presiden Jokowi adalah kami relawannya. Jadi apapun yang terjadi dengan Presiden dan pembantunya, ya kami harus bersuara jelasnya. Kemudian mengutip dari CNN Indonesia, jurnalis Najwa Shihab menyatakan siap mengikuti proses hukum terkait laporan yang dibuat oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, yaitu Sylvia Dewi Sumbarto. Kemudian pihak kepolisian mengarahkan pelapor atau pihak relawan Jokowi Bersatu mengarahkan ke Dewan Pers, kasus ini ada hukum yang berlaku di luar hukum perdata dan pidana. Diminta rekomendasi dan referensi Dewan Pers. Contohnya Dewan Pers punya undang-undang pers sendiri, mana saja pasal yang dilanggar, kode etik mana yang dilanggar, gitu jelasnya. Kemudian menurut Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Sylvia Dewi Sumbarto, aksi Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong itu merupakan tindakan cyberbullying, tindakan yang dipersangkakan ke Najwa Shihab. Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya menteri, kata Sylvia kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta,
Selasa tanggal 6 bulan 10 tahun 2020. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dari sikap relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab karena mewawancarai kursi kosong, diandekan kursi kosong itu Pak Menteri Terawan Agus Putranto. Teman-teman yang punya pendapat silakan bisa mengeluarkan pendapatnya di kolom komentar. Kemudian saya mengutip dari republika.co.id, Dewan Pers menyatakan melihat fenomena Najwa mewawancarai kursi kosong, ya bagian dari kreativitas untuk menarik perhatian audiens atau penonton, kata Johar kepada republika.co.id Selasa tanggal 6 bulan 10. Johar melanjutkan dalam pandangannya apa yang dilakukan Najwa Shihab tidak melanggar kode etik atau KEJ. Saya rasa tidak ada pasal dari KEJ yang dilanggar Nana, ujar Johar. Menurut Johar, seharusnya relawan Jokowi sebagai pelapor berdiskusi terlebih dahulu dengan Dewan Pers sebelum melakukan pelaporan kepada kepolisian. Apalagi yang dilaporkan, ujarnya, berkaitan dengan konten jurnalistik. Sungguh rumit ya teman-teman. Kemudian merujuk ke berita di luar Indonesia, ini teman-teman juga sudah pernah mendengar. Teman-teman bisa melihat foto kali ini. Mungkin teman-teman tidak asing ya. Media korut kritik berita palsu di Korsel. Ini berita sempat ramai di Indonesia juga. Dikabarkan Kim Jong Un, yaitu kepala pemerintahan atau presiden dari Korea Utara, dikabarkan meninggal dunia. Media propaganda Korea Utara mengkritik berita palsu atau hoax yang beredar di Korea Selatan terkait masalah kesehatan atau kematian pemimpin Korea Utara, yaitu Kim Jong Un. Media tersebut menyatakan bahwa berita hoax di Korea Selatan membuat orang-orang jatuh pada kondisi kekacauan. Ditambahkan pula berita palsu itu dibuat oleh komunitas khusus yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Menurutnya berita yang serupa sangat cepat beredar melalui jaringan telekomunikasi seperti YouTube dan media sosial. Kemudian pihaknya juga mengkritik media dan partai di Korea Selatan yang bersifat konservatif yang bebas mengeluarkan berita serupa tanpa mengonfirmasi fakta terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa mengandaikan bila mana teman-teman dikabarkan meninggal. Perasaannya keluarga teman-teman bagaimana? Ini sekelas pemimpin negara dikabarkan meninggal. Kemudian ini mengutip dari CNN Indonesia Internasional bahwasannya Menteri Penyatuan Korea Selatan yaitu Kim Yon Chul menepis rumor bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berada dalam kondisi kritis setelah aktivitasnya tidak terlihat dari pantauan publik sejak 11 April lalu. Spekulasi mengenai kesehatan Kim Jong Un terus bermunculan terutama setelah dia tak hadir dalam perayaan ulang tahun mendiang sang kakek Kim Il Sung pada 15 April lalu. Kemudian Kim Yon Chul juga mengatakan absen dari hari libur paling penting di Korea Utara itu mungkin karena khawatir dengan situasi saat ini terkait penyebaran virus corona atau COVID-19. Media internasional khususnya CNN juga memberitakan bahwasannya Kim Jong Un
telah keluar lagi, telah muncul lagi di publik seperti itu. Mungkin cukup sebuah informasi atau wawasan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga ilmu sedikit ini bermanfaat bila mana kita menjadi insan pers ataupun masyarakat biasa lebih dewasalah untuk menyebarkan berita yang belum tahu itu benar. Bila mana berita itu tidak benar, itu akan merugikan diri kita sendiri dan pengguna media sosial yang lain. Lebih cerdaslah atau lebih kritislah untuk melihat berita, karena berita tidak semua benar. Demikian yang bisa aku sampaikan. Bila mana teman-teman ada kritik atau saran dari video ini, silakan bisa komen di kolom komentar. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.